Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang bocah SD di Karawang, Jawa Barat diduga dicekoki minuman keras oleh sejumlah oknum siswa SMK hingga tak sadarkan diri. Lantaran tak terima, orang tua korban pun akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Bertempat di sebuah warung di Dusun Jenebin, Desa Purwadana, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat, seorang bocah SD di Karawang, Jawa Barat diduga dicekoki minuman keras oleh sejumlah oknum siswa SMK. Setelah dicekoki miras jenis arak Bali, korban yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar itu pun tidak sadarkan diri. Setelah beberapa hari, korban baru kembali sadar dan baru bisa berinteraksi. Lalu korban pun menceritakan awal kejadian yang menimpa dirinya kepada orang tuanya. Mengetahui kejadian itu, korban didampingi orang tuanya melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Saya sama istri pergi ke sesuatu tempat. Anak ditinggal sendiri di rumah. Pulang dari luar jam 1 malam. Anak di kamar sudah terdampar dan banyak muntah di kasur, bantal. Pas sama istri dibangunin, ternyata anak sudah nggak sadarkan diri. Sudah sadarkan diri? Iya. Nah, pas saya masuk ke kamar, saya cium muntahnya, ternyata ya bau sesuatu lah. Minuman? Iya, minuman. Hari ini kita bersama pihak keluarga dan juga orang tuanya membuka laporan polisi di Polres Karawang berkaitan dengan pasal 300 ayat 2 KUHP, yaitu memaksa orang lain untuk minuman keras. Ironinya, anak korban ini masih berumur 12 tahun dan masih sekolah kelas 5 SD. Nah, sedangkan yang menyekoki itu sudah sekolah di SMK, udah setara dengan SMA. Pihak keluarga berharap polisi segera mengusut tuntas peristiwa tersebut agar tidak ada korban selanjutnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui kabar terkini berkaitan dengan kasus bocah SD yang dicekoki minuman keras, kami sudah terhubung bersama dengan Pak Alex Safri Winando selaku kuasa hukum korban. Selamat siang, Pak Alex. Selamat siang, Mbak Nana dan Mbak Pena. Oke, Pak Alex, ini kronologisnya seperti apa yang disampaikan ke pihak kuasa hukum dari korban, Pak? Oke, peristiwa ini terjadi di malam Kamis tanggal 2 April 2024, di mana pada saat itu setelah maghrib jam 7 malam, si anak ini keluar dari rumah dan juga orang tuanya juga keluar juga dari rumah untuk pengajian. Nah, pada saat si anak ini berada di masjid, datanglah 3 orang anak sekolah SMK yang sederajat dengan SMA datang ke masjid mengajak si anak untuk minum minuman. Nah, pada saat itu si anak diminta uang sebesar Rp5.000 oleh salah satu ketiga orang ini, anak ini, ya. Dan kemudian dari Rp5.000 itu dia minta sebesar Rp10.000 lagi. Jadi total uang yang diminta dari si anak korban sebesar Rp15.000. Kemudian anak ini diajak oleh 3 orang tersebut ke yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah si anak korban. Pada saat itu anak itu dicekoki minuman, diajak minum bareng-bareng dengan minuman arak Bali. Nah, sekitar setengah jam 12 malam, si anak ini pulang ke rumah dengan melompati pagar dan langsung menuju ke lantai 2 tidur. Nah, pada malam itu si kakaknya mengecek si anak, apakah dia sudah pulang atau belum. Pada saat dicek itu si anak korban ini sudah gelisah dalam kamar. Nah, kemudian ditinggallah oleh si kakaknya. Setengah 1 malam jam 00.30 WIB 3 Mei orang tuanya pulang dari pengajian mengecek ke kamar dan ternyata pada saat di dalam kamar anak ini sudah tergulai lemas dan banyak muntahan di atas kasur gitu. Kemudian dibawalah oleh orang-orang tua korban, ternyata itu bau alkohol gitu. Oke, Pak Alex, Mbak Nana. Untuk kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Sudah dibawa ke rumah lagi atau masih di fasilitas kesehatan?
Kondisi anak korban ini saat ini sudah normal-normal saja karena pada hari Jumat itu setelah buka laporan polisi, si anak korban ini dibawa ke dokter oleh orang tuanya untuk dilakukan perobatan. Gitu Mbak Nana. Oke, setelah itu apakah pihak keluarga juga sudah sempat mencari keberadaan dari para pelaku yang ternyata ini adalah pelajar SMK, Pak? Oke, pada saat itu ternyata orang tuanya mencari tahu dan di hari Jumatnya itu orang tua bertanya kepada si anak korban siapa saja temannya. Ternyata 3 orang ini merupakan siswa SMK swasta yang ada di Kabupaten Karawang. Oke. Nah, dari dasar situlah kemudian orang tuanya ke Polres Karawang untuk membuat laporan polisi. Oke, Pak Alex, kami ingin konfirmasi. Sebelumnya apakah sudah tahu sang korban ini memang berteman dengan ketiga anak SMK tersebut? Artinya sudah memiliki hubungan pertemanan sebelum kejadian ini atau baru bertemu kemudian langsung dicekoki minuman keras? Nah, anak korban ini dengan 3 orang itu memang sudah kenal karena jarak rumahnya tidak seberapa jauh. Nah, dari situlah pertemanan mereka, anak korban ini dibawa seperti itu, gitu, Pak. Oke. Diajak minum minuman keras. Gitu. Pihak keluarga Ya, sudah melaporkan kasus ini, Pak. Tapi pelaku-pelaku ini kan juga merupakan masih di bawah umur begitu. Apa kemudian langkah hukum yang akan diambil oleh pihak keluarga berkaitan dengan kasus ini? Untuk saat ini kita tunggu dulu proses hukum di Polres Karawang. Kemudian nanti dari pihak keluarganya, korban, nanti ada kesimpulan apakah perkara ini harus dilanjutkan atau memang memberikan efek jerah kepada anak-anak ini. Begitu, Mbak Nana. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Alex. Semoga ini hukum bertindak seadil-adilnya. Selamat siang Pak Alex. Amin. Selamat siang.